Against the Gods bab 2142, hati yang sunyi dan tombak yang patah. Yun Ce sebenarnya cukup akrab dengan fenomena aneh energi mendalam yang dihadirkan oleh es berlapis kaca. Karena ia memiliki garis keturunan Dewa Naga Purba, ia menjadi kutukan mutlak bagi semua naga di era saat ini. Jiwanya tidak hanya menanamkan rasa takut pada semua naga, tetapi bahkan kekuatan yang mereka arahkan kepadanya oleh ras naga akan membuat mereka mundur tidak terkendali. Kembali di alam para dewa, Long Bai, yang juga memiliki garis keturunan Dewa Naga dan merupakan penguasa tertinggi dunia pada saat itu, menemukan bahwa kekuatannya akan melemah 30% bahkan sebelum mencapai Yun Ce. Hasilnya serupa, tetapi sifatnya sama sekali berbeda. Menghadapi es berlapis kaca, energi mendalam tidak mundur dan melemah, melainkan seolah-olah telah memperoleh kesadaran spiritual yang aneh dan secara alami mundur. Ia tidak akan bertahan. Ia tidak tahan untuk menyakiti. Oleh karena itu, kekuatan es berlapis kaca itu sendiri tidaklah besar. Namun, karena asal-usulnya yang primordial dan kemurniannya yang luar biasa unik dan hakiki, secara konseptual, ia melemahkan kekuatan orang lain hingga batas tertentu. Hal ini memungkinkan Shen Wuyi, yang berada di tingkat ke-6 alam kepunahan ilahi untuk dengan mudah menahan kekuatan Desolate Agung dari tingkat ke-8 kepunahan ilahi, dan bahkan lebih mudah lagi menembus energi pelindung mendalam Dian Jiushi yang tiba-tiba melemah. Yun Ce bergumam pelan, jadi ini wujud asli dari hati kaca berlapis es dan salju yang mengkilap. Seperti 9 tubuh indah yang mendalam, ia telah lama mengenal nama, hati kaca berlapis es dan salju, dan berbagai rumor serta catatan tentangnya pun campur aduk. Di antaranya, beberapa poin yang relatif dapat diterima menyatakan bahwa hati dan jiwanya jernih dan diberkati oleh jalan surgawi. Setelah terbangun, pemiliknya ditakdirkan untuk menjadi agung, menjadi raja atau kaisar, takdir mereka luar biasa. Berkat jalan surgawi paling sering disebutkan. Beberapa orang sangat mempercayainya, sementara yang lain mencemoohnya. Semua rumor dan catatan ini tak diragukan lagi merupakan sintesis dari ciri-ciri yang ditunjukkan oleh semua pemilik cerita hati kaca berlapis es dan salju. Namun, tak seorang pun tahu asal-usulnya yang sebenarnya atau mengapa ia dinamai hati kaca mengkilap. Tidak ada catatan yang pernah menyebutkannya. Ternyata, esensi sejatinya telah lama musnah dalam debu kotor era lampau, bahkan sebelum zaman para dewa benar-benar dimulai, dia telah hilang selamanya dari dunia. Tubuh indah dan hati berkilaunya juga telah terwujud dengan jelas di dunia asal mereka, memungkinkannya melampaui hukum dengan pengalaman yang sangat terbatas, dan menembus tipu daya hati manusia dan merencanakan skema agung segala sesuatu. Hanya saja, keduanya belum pernah sepenuhnya memahami arti sebenarnya dari tubuh indah atau hati kaca berkilau. Tampaknya di alam dewa, pertumbuhan dan kebangkitan tubuh indah dan hati berkilaunya masih dalam tahap awal. Tapi kenapa? Hanya dalam beberapa dekade sejak ia jatuh ke dalam abis, mengapa perubahan yang begitu dahsyat terjadi dalam dirinya? Ciptaan dewa leluhur. Napas suci dewa leluhur. Seseorang tanpa sebab. Dunia-dunia sepenuhnya terisolasi, sebab dan akibat terputus selamanya. Ia bukan lagi artefak takdir, tidak lagi memiliki masa lalu, tidak lagi memiliki ingatan masa lalu. Kalau begitu, apakah dia masih dia? Haruskah aku memanggilnya Shen Wuyi sekarang? Atau, secara egois, membuatnya mengingat nama Xia Qingyue, dan menyeretnya kembali ke nasib yang pernah dijalaninya sebagai Xia Qingyue? Menghadapi segel mendalam berkilau kedua, Dian Jiushi seolah ingin membuktikan sesuatu dan langsung mengulurkan tangan untuk meraihnya. Segel mendalam berkilau itu tidak melengkung di udara, melainkan langsung menghantam lengan Dian Jiushi. Bersamaan dengan suara ledakan es, segel mendalam berkilau hancur berkeping-keping di udara. Tetapi hawa dingin yang mengerikan masih menusuk hingga ke sumsum tulangnya, menyebabkan aliran darah di lengannya terhenti, energi mendalamnya terhenti, dan lengannya membeku kaku di udara untuk sesaat. Kali ini, Dian Jiushi merasakannya dengan sangat jelas. Melawan kekuatan yang jelas-jelas hanya berada di level ke-6 alam kepunahan ilahi, kekuatan Desolate Agungnya sendiri hanya mampu menangkal kurang dari setengahnya. Dan tubuhnya, yang seharusnya sangat tangguh, tampaknya menjadi sangat rapuh, tersegel oleh es sedemikian rupa. Energi mendalamnya, bahkan tubuhnya sendiri, tampaknya tiba-tiba kehilangan naluri untuk menolak kekuatan eksternal, membiarkan kekuatan es ini menyerang tanpa perlawanan. Rasa absurditas yang tak berujung menumpuk di lautan jiwanya berulang kali. Dunia di dalam penghalang itu terasa seperti mimpi yang aneh, mengerikan, dan fantastis. Kilatan cahaya dingin yang tajam menusuk matanya. Di tengah konsentrasinya yang kembali menurun, Shen Wuyi telah membentuk segel mendalam berkilau ketiganya. Segel itu adalah segel pembersih debu, yang memancarkan aura agung. Meskipun lebarnya hanya 3 meter, aura itu menusuk dengan kekuatan dingin seperti gunung setinggi 300 meter. Dian Jiushi menutup matanya. Kali ini, ia bahkan menutup kelima inderanya sepenuhnya. Tidak terelakkan, tidak terpahami, dan tidak terbendung. Maka ia tidak akan melihat, tidak mendengar, dan tidak merasakan. Dengan demikian, ia bisa tanpa sensasi, tanpa guncangan, tanpa rasa takut. Sekalipun ia telah mempermalukan dirinya sendiri, ia sama sekali tidak bisa mempermalukan martabat kerajaan Dewa Shen Luo. Bang! Kekuatan Desolate Agung melonjak liar, menyebabkan lengannya berlumuran darah dan dagingnya terbelah.
Ia dengan kejam memaksakan kekuatannya menembus lengannya yang telah kaku karena hawa dingin. Cahaya keperakan redup di sekelilingnya meletus, bersinar bagai matahari keperakan dan menyelimuti seluruh tubuhnya. Segel pembersih debu berkilau turun dari atas, menyegel ruang yang ditempatinya. Dengan indranya yang terputus, Dian Zhouxi tidak menyadari apapun. Kekuatan desolate agungnya yang mengamuk adalah satu-satunya yang membentuk bayangan raksasa setinggi 100 kaki. Namun, bayangan 100 kaki ini memancarkan tekanan spiritual yang mengerikan yang bahkan tak tertandingi oleh gunung setinggi 10.000 kaki. Ledakan. Segel pembersih debu berkilau jatuh bagai bintang jatuh dari langit. Cahaya perak pekat beriak aneh di bawah cahaya es yang tembus cahaya, bagaikan air yang terbelah halus. Saat segel pembersih debu berkilau menembus cahaya perak, cahaya esnya hanya melemah sekitar 60% sebelum meledak dahsyat di atas tubuh Dian Zhouxi. Cahaya es bermekaran di dalam cahaya perak, menyebabkan cahaya perak itu terdistorsi dengan hebat. Penyegelan energi mendalamnya membuat bayangan setinggi 100 kaki itu tiba-tiba menyusut menjadi 70 kaki. Kali ini, rasa dingin itu tidak hanya menusuk tulang, tetapi juga jiwa. Namun, hal itu tidak lagi membuat Dian Zhouxi terkejut atau mundur. Ia bahkan tak berusaha menghilangkan energi dingin itu, menjaga kelima inderanya tetap tersegel saat bayangan setinggi 70 kaki itu mengangkat tinju dan memukul udara, melepaskan kekuatan dahsyat yang berasal dari nadi ilahi kehancuran agungnya. Manifestasi segudang, pemakan bintang desolate agung. Gemuruh. Cahaya keperakan menyelimuti langit. Bahkan penghalang pun tak mampu menahan cahaya destruktif yang begitu kuat saat itu, yang menyinari seluruh puncak awan Eden. Teriakan panik terdengar dari sekeliling. Tatapan Yun Ce terpaku saat ia melihat celah selebar 3 meter di dalam cahaya perak penghancur yang memenuhi langit. Celah itu memantulkan cahaya es yang murni dan sempurna, dan di dalamnya berdiri Shen Wei, aman dan sehat. Ketika kekuatan penghancur yang melonjak di sekelilingnya menyentuh cahaya es, cahaya itu akan berubah menjadi aliran cahaya lembut dan tak berbahaya yang dibiaskan, tak mampu menembusnya sedikitpun. 1 tarikan napas, 2 tarikan napas, 3 tarikan napas. Meskipun kekuatannya dapat menghancurkan dunia, serangan itu tetap tidak mampu menghancurkan atau melukai kristal es yang tampaknya rapuh itu. Saat cahaya perak perlahan memudar, medan perang di dalam penghalang kembali terungkap. Shen Wei menggenggam pedangnya, mengembunkan es. Saat cahaya pedangnya menari-nari, sebuah segel misterius berbentuk semanggi berdaun 4 dengan cepat terbentuk. Saat terbentuk, segel itu menghilangkan semua warna, hanya menyisakan lapisan transparan yang mengkilap. Segel pemurni hati. Sebenarnya dia sudah mencapai alam mana? Meng Jianxi berseru kaget. Pada saat yang sama, kekuatan desolate agung yang sempat tertidur meletus sekali lagi, tampaknya beberapa derajat lebih ganas daripada sebelumnya. Kali ini, cahaya perak yang melingkari tubuh Dian Zhouxi membentuk pola beriak yang aneh, seperti gemuruh guntur atau lautan yang mengamuk. Saat segel pemurni hati berkilau turun, kekuatannya meledak bersamaan. Sebuah nyanyian lembut yang berasal dari lautan jiwa Dian Zhouxi dan hanya dapat didengar oleh dirinya sendiri keluar dari bibirnya, manifestasi segudang, reruntuhan dunia tandus menghancurkan laut. Begitu kekuatan desolate agung melonjak, ruang di dalam penghalang, beserta semua tatapan yang tertuju padanya, langsung terpelintir dan bengkok. Segel pemurni dan kekuatan desolate agung saling menelan hampir bersamaan. Suara es yang pecah bergema di lautan jiwa Dian Zhouxi. Ia merasakan jiwanya membeku, dan energi mendalam di tubuhnya seakan terhambat lapis demi lapis, menjadi sangat lamban. Namun, ia tetap tidak melepaskan kelima inderanya untuk memeriksa luka-lukanya, memfokuskan seluruh tekadnya untuk menyalurkan kekuatan di dalam nadi ilahi miliknya. Alam kepunahan ilahi tingkat 8 melawan alam kepunahan ilahi tingkat 6. Bahkan jika ia kalah, ia sama sekali tidak boleh kalah dengan cara yang terlalu memalukan. Kekuatan penghancur yang berlapis-lapis dan bagai riak-riak itu memusnahkan semua yang ada di dalam penghalang. Ruang puncak awan Eden, meskipun tangguh, justru menunjukkan tanda-tanda retakan yang samar. Dengan kekuatan yang membanjiri medan perang, posisi Shen Wei dimanapun tidak menjadi masalah. Ketika riak-riak penghancur itu menyentuh kristal es yang mengkilap, riak-riak itu tiba-tiba terbelah seperti aliran air yang terputus, mengalir di kedua sisi. Lapisan es yang semakin tebal menyebar di sekujur tubuh Dian Zhouxi, dan wajahnya pun memucat. Pada saat yang sama, lapisan kaca Shen Wei akhirnya kehilangan ketenangannya untuk pertama kalinya, memperlihatkan retakan es yang samar. Meskipun retakannya kecil, retakan tersebut sangat jelas terlihat pada kristal es yang sempurna. Ekspresi Shen Wei tetap tidak berubah, matanya yang sedingin es memantulkan cahaya yang bahkan lebih dalam dan tak terduga. Seketika, retakan pada kristal es yang mengkilap itu mulai perlahan pulih dengan kecepatan yang terlihat. Lalu perlahan menyebar lagi. Dalam gerakan maju mundur ini, retakan-retakan itu seolah mencapai keseimbangan sementara. Saat cahaya perak meredup sekali lagi, gelombang kehancuran mulai surut. Dian Zhouxi perlahan mengangkat lengan kanannya, gerakannya tampak kaku. Namun, cahaya perak yang belum padam itu tiba-tiba berkobar, dan saat lengan kanannya menghantam tanah, tubuhnya, yang momentumnya belum habis, kembali meletus dengan kekuatan penghancur yang tak kalah dahsyat dari sebelumnya. Manifestasi segudang, 8 tanah terlantar penghancur dunia. Pada saat itu, ruang angkasa bergetar hebat, dan cahaya keperakan menerangi cakrawala seolah langit dan bumi telah terbalik.
Di bawah serangan gencar kekuatan Desolate Agung, retakan es pada penghalang kaca, yang hampir lenyap, tiba-tiba meluas menutupi lebih dari separuh penghalang dalam sekejap. Kemudian, dengan momentum yang tak terhentikan, retakan itu perlahan meluas, secara bertahap membentuk seluruh kristal es. 1 napas, 2 napas, 3 napas, 4 napas, 5 napas. Ping! Cahaya perak akhirnya meredup. Dan tepat saat cahaya itu hampir padam, penghalang kaca misterius itu akhirnya hancur. Sisa-sisa kekuatan Desolate Agung terakhir menyapu Shen Wuyi, menyebabkan wajahnya yang acuh tak acuh dan seputih giok memucat sesaat, dan garis tipis darah menetes dari sudut bibirnya. Tapi hanya itu. Detik berikutnya, pupil matanya seolah memadatkan hawa dingin abadi dan sunyi. Tangan kirinya menembakkan duri pemutus emosi yang membawa cahaya es tak berwarna. Saat menembus udara, duri itu mekar berlapis-lapis kelopak es. Saat mendekati Dian Zhouxi, duri itu telah berubah menjadi teratai salju kristal es yang mekar sempurna dan indah bak mimpi. Ledakan. Teratai salju kristal es itu pecah menghantam tubuh Dian Zhouxi, berhamburan ke langit yang dipenuhi hujan es yang memantulkan cahaya kristal yang luar biasa cemerlang. Dian Zhouxi, yang hendak kembali menyalurkan kekuatan Desolate Agungnya dengan paksa, seketika membeku. Cahaya perak yang ia kumpulkan dengan susah payah juga membeku di tempatnya, lalu lenyap seketika seperti gelembung yang pecah. Di lautan jiwanya, terjadi keheningan yang mematikan, terkurung es. Yang bisa disentuh indranya hanyalah dingin yang tak berujung. Keinginannya berjuang sekuat tenaga, lagi dan lagi. Namun, pada akhirnya, ia mendesah pelan. Jadi begitu. Panca inderanya kembali, dan hawa dingin menyerang tubuhnya. Ia jatuh terlentang kaku seperti patung es yang tak sadarkan diri, mendarat dengan bunyi gedebuk keras. Seluruh arena menjadi sunyi senyap. Daging, sumsum tulang, dan energi mendalamnya semuanya tersegel, membuatnya tidak mampu merasakan sakit atau bahkan keberadaan tubuhnya sendiri. Hanya kesadarannya yang tersisa jernih dalam kehampaan beku. Namun, ia tidak memilih untuk membiarkan kesadarannya memudar. Sebaliknya, ia membuka bibirnya yang kaku dan dingin, dan dengan sangat jelas mengucapkan setiap kata, aku. Mengaku kalah. Dan, menyerah. Shen Wuyi diam-diam menyarungkan pedang tanpa hati dan duri pemutus emosinya. Jejak darah samar di sudut bibirnya juga diam-diam terhapus. Pengumuman dari pendeta agung menyusul, Dian Zhouxi dari kerajaan Dewa Shen Luo menyerah. Shen Wuyi dari kerajaan Dewa Malam Abadi adalah pemenangnya. Ledakan. Dian Lohou tak kuasa menahan diri. Dengan ledakan udara yang menggelegar, ia menyerbu penghalang dan membantu Dian Zhouxi yang seluruh tubuhnya terbungkus kristal es. Energi mendalamnya yang pekat menyapu tubuh Dian Zhouxi bagai air pasang yang lembut, dengan cepat menghilangkan rasa dingin di dalam dirinya. Saudara Zhouxi. Wajah Dian Sansi pucat pasi. Ia maju beberapa langkah, berulang kali menahan keinginan untuk menyusul mereka. Dian Zhouxi telah kalah. Kalah telak meskipun ia unggul mutlak dalam kultivasi, usia, dan fisik. Sebuah hasil yang tidak terbayangkan oleh banyak orang, bahkan dalam mimpi terliar mereka. Ekspresi mengerikan Dian Lohou memperjelas bahwa Dian Zhouxi tidak hanya kalah tetapi juga terluka parah. Namun, meski ada yang mendesah, tidak seorang pun mencibir. Dihadapkan dengan alam mendalam indah Shen Wuyi dan kristal-kristal es yang benar-benar di luar akal sehat dan menghancurkan kognisi, kekalahan Dian Zhouxi, meskipun tidak terduga, bukanlah sesuatu yang tidak adil. Yang pasti, setelah pertempuran ini, Abyss tidak akan lagi memiliki anak dewa nomor 1. Dan nama Putri Ilahi Malam Abadi akan terpatri kuat di ingatan dan jiwa setiap orang yang hadir, bagai sebuah merek. Hahaha. Tiba-tiba terdengar suara tawa yang serak dan gila, bagai jarum baja beracun yang tak terhitung jumlahnya, menusuk gendang telinga semua orang dengan ganas, begitu menusuknya hingga membuat jiwa mereka bergetar. Apakah ini yang disebut anak dewa nomor 1? Apakah ini yang disebut nadi ilahi yang agung? Seorang yang bermartabat di tingkat ke-8 alam kepunahan ilahi dikalahkan oleh gadis ilahi malam abadiku, yang baru di tingkat ke-6. Dan kekalahannya tampak seperti anjing mati membeku. Lelucon yang luar biasa, hahaha. Tidak seorang pun akan mengejek kerajaan Dewa Shen Luo di saat seperti ini, dan tidak seorang pun yang mulia dewa akan mengucapkan kata-kata yang begitu tidak bermartabat dan berbisa. Kecuali yang mulia Dewa Wuming dari kerajaan Dewa Malam Abadi. Ejekan kejinya, bisa dibilang, sama sekali tidak mengejutkan. Yang mulia dewa manapun kemungkinan besar akan memilih untuk menahan diri, secara rasional memutuskan untuk tidak merendahkan diri ke level wanita gila. Namun, bagaimanapun juga, ini adalah yang mulia Dewa Jue Luo yang paling labil. Dian Lohou membantu Dian Zhouxi berdiri. Kemudian, dia memutar kepalanya dan berkata dengan suara sekeras api, diam. Hahaha. Namun, Shen Wuyanya terus tertawa, setiap tawanya semakin menyayat hati. Sungguh anak Dewa Shen Luo. Begitu percaya diri, begitu arogan sampai-sampai menawarkan cacat 10 napas. Kupikir dia pasti punya kemampuan hebat, tapi ternyata dia hanyalah sampah yang rapuh dan menyedihkan. Dian Lohou, kamu telah mempermalukan kerajaanmu dan dirimu sendiri, seseorang yang tidak berguna yang akan menjadi bahan tertawaan dunia. Wajah apa yang kau miliki untuk berteriak pada orang terhormat ini? Retakan. Urat-urat di lengan Dian Lohou melotot, dan matanya tampak seperti akan meledak karena amarah.
Tapi bagaimanapun juga, inilah tanah suci. Sambil menggertakkan gigi, ia dengan paksa menahan amarahnya. Yang kalah harus menerima penghinaan dengan tenang. Ia pernah mengajari Dian Zhouxi pelajaran ini. Kesabaran Dewa Jueluo tidak membuatnya ditahan oleh Dewa Wuming. Tandu gelap yang ia duduki tiba-tiba bergerak sedikit. Kemudian, seberkas energi mendalam melesat keluar, menembus penghalang, dan, di bawah tatapan kaget dan bingung semua orang, ia menyerang Shen Wuyi tanpa ampun. Dengan suara ledakan keras, Shen Wuyi terlempar beberapa ratus kaki. Ia tidak bersuara, dan mendarat dengan lutut membungkuk. Wuyi tidak berguna dan telah mengecewakan Ibu Dewa. Tatapan Yun Ce langsung berubah dingin. Jadi kamu tahu kamu tidak berguna. Suara Shen Wuyanye bagaikan jeritan hantu pendendam, membuat jiwa semua orang bergetar. Untuk menghadapi seorang Dian Zhouxi, seonggok sampah Shen Luo yang bodoh dan arogan, kamu sungguh membutuhkan waktu yang lama. Dan bahkan mengalami luka ringan. Tahukah kamu bahwa meskipun dia mengeluarkan semua darahnya yang kotor dan menjijikkan, itu tidak akan seberharga setetes darahmu. Shen Wuyi menundukkan kepalanya dan menjawab, Wuyi tahu kesalahannya. Di sekeliling Tandu, semua wanita malam abadi terdiam, ekspresi mereka tidak berubah, seolah sudah lama terbiasa dengan hal ini. Rasa terkejut, bingung, dan tidak percaya tampak di wajah yang lain, sebelum semuanya berubah menjadi desahan iba dan penyesalan. Jika Shen Wuyi muncul di kerajaan dewa lain, dia pasti akan disayangi dengan segala cara, bahkan disembah sebagai dewi. Akan tetapi, dia harus berada di kerajaan dewa malam abadi. Kecemerlangannya, begitu memukau hingga membuat para dewa tercengang, hanya akan menjadi alat bagi wanita gila Shen Wuyanye untuk melampiaskan kebenciannya kepada dunia. Sebaiknya kamu sadari kesalahanmu. Dalam pertarungan anak dewa berikutnya, kamu akan mengalahkan semua anak dewa lainnya sendirian dalam 10 tarikan napas. Biarkan orang-orang yang mengaku mulia ini tahu betapa menyedihkan dan rendahnya mereka. Ya, Shen Wuyi setuju tanpa ragu. Jika aku tidak bisa melakukannya, aku bersedia menerima hukuman apapun dari Ibu Dewa. Ekspresi para dewa berubah. Wajah semua orang dari 5 kerajaan dewa lainnya berubah muram dengan tingkat kejengkelan yang berbeda-beda. Sambil menegur dan menghukum Shen Wuyi, ia juga dengan kejam mempermalukan 5 kerajaan dewa mereka. Namun, entah bagaimana takdir berpihak pada wanita gila ini, berpihak pada kerajaan dewa malam abadi yang terisolasi. Gadis ilahi malam abadi generasi ini, kemegahannya benar-benar melampaui anak dewa nomor 1 terdahulu, Dian Zhouxi, dan tidak diragukan lagi melampaui semua pewaris dewa lainnya juga. Kaisar Yuan melayang di udara, dan mengamati segalanya dalam diam. Ia tidak memberi nasihat, dan tidak berkata apa-apa. Ekspresinya setenang puncak gunung yang membeku abadi. Hanya di kedalaman matanya yang dalam terdapat cahaya halus yang tak seorang pun dapat pahami. Bab 2143, Pertarungan Antara Dewi. Pikiranmu sedang kacau. Li Su mengingatkannya. Ya, Yun Ce tidak menyangkalnya. Aku tidak bisa tidak memikirkan apa yang sebenarnya terjadi padanya selama bertahun-tahun di abis. Li Su mendesah pelan, aku terlalu sedikit tahu tentangnya. Tapi soal gadis kaca berkilau. Seperti yang kukatakan sebelumnya, meskipun dia bisa menggunakan es kaca berkilau, dia sama sekali tidak memiliki aura jernih yang seharusnya dimiliki seorang gadis kaca berkilau. Setidaknya, gadis-gadis kaca berkilau yang kukenal tidak akan pernah menunjukkan emosi seperti ketidakpedulian. Namun, kelainan ini bukanlah sesuatu yang bisa kita temukan jawabannya dengan menyelidikinya sekarang. Lagi pula, secercah niat membunuh muncul dalam dirimu barusan, dan Meng Kongchan ada tepat di sampingmu. Jika perhatian semua orang tidak terfokus pada Shen Wuyi dan Shen Wuyanye, kemungkinan besar dia akan menyadarinya. Ini pertama kalinya kamu melakukan kesalahan seperti itu sejak memasuki abis. Jangan khawatir. Yun Ce berkata, kalaupun ketahuan, aku punya banyak alasan untuk menjelaskannya. Mendengar itu, ia kembali menenangkan emosinya, tidak lagi berusaha membantah atau mencari-cari alasan. Setelah beberapa saat, ia mengakui, baiklah, kamu benar. Aku memang agak sedikit tidak pantas hari ini. Tidak buruk. Sebaliknya, dirimu yang sekarang lebih seperti Yun Ce daripada Kaisar Yun yang kamu paksakan berkali-kali setiap hari. Suara Li Su selembut awan abadi, tidak berbeda dari biasanya, namun membuat Yun Ce tertegun sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Itu sungguh kata-kata yang menghangatkan hati, mungkin sangat efektif untuk membujuk seorang gadis yang baru mengenal dunia. Sayang sekali. Dengan beban yang kutanggung, menuruti perasaanku sendiri di dunia ini adalah dosa yang tak terampuni. Aku akan lebih waspada. Li Su terdiam cukup lama sebelum berbicara lagi, ada satu hal lagi yang harus kuingatkan padamu. Saat kamu menatap Shen Wuyi, Hua Caili sedang menatapmu. Jantung Yun Ce berdebar kencang. Sialan. Sekeras apapun ia menegur atau memperkuat pertahanan mentalnya, ia bukanlah binatang jurang yang tak berjiwa. Di dunia ini, selalu ada hal-hal yang dapat merusak tekadnya, seperti Xia Qingyue. Untungnya, watak Hua Caili sangat sederhana. Bagi Yun Ce, ia adalah salah satu tipe orang yang paling mudah dihadapi di abis. Ia memejamkan mata sejenak, seolah merenungkan sesuatu, lalu tiba-tiba membukanya. Tatapannya, seolah naluri, pertama-tama beralih ke arah Hua Caili, dan bertemu dengan tatapannya tepat saat itu.
Kabut tipis akan menutupi mata gadis itu, mencerminkan emosi dan keraguan seorang gadis muda yang kacau dan tak terucapkan. Yun Ce mengedipkan matanya, dan sudut bibirnya sedikit terangkat. Kemudian, tatapannya beralih secara alami, bergerak ke arah Dian Zhouxi. Tatapan sekilas dan senyum tipis itu cukup untuk tanpa sadar membubarkan arus deras yang bergejolak di hati Hua Caili. Kabut dingin di mata indahnya mencair, mengembalikannya ke cahaya bintang yang sempurna. Hua Qinying, yang telah merasakan perubahan emosi Hua Caili, mengalihkan pandangannya yang indah dan berkata dengan lembut, kelainan yang ditunjukkan Shen Wuyi terlalu mengejutkan. Baik ayah dewamu maupun saya tidak bisa tidak terguncang. Wajar saja jika Yun Ce menatapnya. Tidak perlu terlalu sensitif atau khawatir. Terkejut, wajah Hua Caili yang seputih salju memerah karena malu. Ia segera menjawab, bukan itu. Aku yang paling tahu perasaan kakak Yun terhadapku. Aku sama sekali tidak khawatir. Bibi, omong kosong. Sepertinya indraku salah. Itu benar. Hua Fusen. Di samping mereka, Hua Fusen menggelengkan kepalanya dengan senyum tak berdaya. Sudut matanya menangkap sosok Dian Lohou yang sedang mengusir energi dingin untuk Dian Zhouxi, dan ia kembali mendesah dalam hati. Sebagai dewa terkemuka dari 6 kerajaan dewa, kekuatan Shen Luo Dian Lohou sungguh luar biasa. Energi dingin di tubuh Dian Zhouxi telah sepenuhnya sirna. Meskipun wajahnya masih agak pucat, ia telah berhasil memulihkan kemampuannya untuk bergerak. Dengan kultivasi Dian Zhouxi, tubuhnya yang terkena radang dingin tidak akan butuh waktu lama untuk pulih, tetapi Dian Sansi tetap menopangnya dengan hati-hati. Saat itu, Dian Sansi tiba-tiba merasakan tatapan tajam menusuknya bagaikan sebuah jarum. Tatapan ini sama sekali tidak berusaha menyembunyikan keganasannya. Bahkan, tatapan itu sama sekali tidak keberatan, malah, seolah sengaja ia perhatikan. Sebagai orang terkuat kedua di generasi muda kerajaan Dewa Shen Luo, kedua setelah Dian Zhouxi, bagaimana mungkin Dian Sansi menoleransi provokasi semacam itu? Matanya langsung menajam, dan ia melotot tajam ke arah sumbernya, dan tatapannya bertabrakan dengan tatapan Yun Ce di udara. Yun Ce menyipitkan matanya sedikit, dan menggerakkan sudut mulutnya dengan sangat kecil dan halus, sebelum dia mengalihkan pandangannya dengan santai. Tangan Dian Sansi tiba-tiba mengepal. Dia melihat dengan jelas ejekan di mata Yun Ce dan, lebih jelas lagi, kata-kata yang diucapkan bibirnya dalam diam, tidak berguna. Sampah. Dian Zhouxi, yang masih lemah akibat luka-lukanya, merasakan sakit yang tajam akibat cengkeraman Dian Sansi yang semakin erat. Ia menoleh dan bertanya, Sansi, ada apa? Dian Sansi buru-buru mengendurkan jemarinya dan memaksakan senyum, bukan apa-apa. Hanya saja, aku hanya tidak bisa menerima ini. Saat mengucapkan kata-kata terakhirnya, dia tidak dapat menahan diri untuk menggertakkan giginya. Namun, Dian Zhouxi mengira Dian Sansi sedang membicarakan kekalahannya. Ia tersenyum dan menghiburnya, ketika kemampuanmu rendah, kamu harus menerima kekalahan. Soal penghinaan dari Yang Mulia Dewa Wuming. Jangan hiraukan dia. Dian Sansi membuka mulutnya, namun tidak bisa berkata apa-apa. Ini adalah tanah suci, di hadapan Kaisar Yuan, dan dengan semua dewa yang hadir, ia tidak mampu untuk menjelaskan. Namun tatapan menusuk hati itu kembali tertuju padanya. Mata Dian Sansi dipenuhi amarah saat ia menatap lurus ke arah Yun Ce. Namun, menghadapi tatapannya yang mengerikan, Yun Ce tidak terkejut maupun takut. Sebaliknya, lengkungan bibirnya melebar. Meskipun tak terucapkan, penghinaan dan ejekan itu menerjang sampai lubuk jiwanya bagai air pasang, seolah-olah Yun Ce berkata. Lihat, aku mencuri Hua Caili, tunangan Dian Zhouxi, tapi dia bahkan tidak berani berbuat apa-apa. Sampah tak berguna. Lihat, anak dewa yang katanya nomor 1 itu dipukuli sampai menjadi anjing mati beku. Sampah tidak berguna. Lihat, kamu tahu segalanya, tapi kamu bahkan tidak berani kentut. Sampah tak berguna. Anak dewa nomor 1, hahaha. Di mataku, kamu cuma bahan tertawaan, pengecut terbesar di kerajaan dewa. Kamu mendidih karena amarah yang tak berdaya. Oh, tapi sampah sepertimu hanya mampu meluapkan amarah yang tidak berdaya. Kamu lebih buruk dari anjing liar yang setidaknya masih bisa menggonggong. Kegelapan berenang di depan mata Dian Sansi. Meski hanya bertukar pandang sesaat, tatapan Yun Ce terlalu menusuk jiwa, terlalu mengejek. Bahkan bukan tatapan seseorang yang memandang rendah yang lemah, melainkan lebih seperti rasa kasihan pada serangga yang menyedihkan. Api kebencian yang selalu bergelung di hatinya, dipadamkan dengan hampir seluruh tekadnya, berkobar hingga hampir mendidih sekali lagi. Dian Lohou tiba-tiba menoleh, tatapannya tertuju pada Dian Sansi, yang auranya jelas-jelas kacau. Dian Sansi menarik napas dalam-dalam dan menundukkan kepalanya, ayah, tak seorang pun berani mempermalukan saudara Zhouxi seperti ini. Aku sungguh. Dian Lohou mengalihkan pandangannya dan berkata dengan suara berat, yang kalah harus memiliki kesadaran akan kekalahan. Jika kamu tidak bisa menerimanya, jadikan itu sebagai motivasi dan balaslah 10 kali lipat di masa depan. Sedangkan untuk wanita gila dari malam abadi itu, abaikan saja dia. Dian Sansi memberi hormat kepadanya, lalu menundukkan kepalanya lama sekali tanpa sepatah kata pun. Rahangnya terkatup rapat hingga tidak dapat rileks. Mengapa? Atas dasar apa? Kerajaan Dewa Shen Luoku jelas yang terkuat.
Meskipun saudara Zheuxi dikalahkan, dia pernah menjadi anak dewa nomor satu. Dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dialah yang toleran, yang tabah, yang mempertimbangkan gambaran yang lebih besar. Itu adalah pertunangan yang dianugerahkan langsung oleh Kaisar Yuan. Kesalahan jelas terletak pada Yun Ce dan Hua Caili, pada kerajaan Dewa Penenun Mimpi dan kerajaan penghancur surga. Mengapa saudara Zheuxi, mengapa kita yang harus menanggung penghinaan ini? Kerk, kerk. Samar-samar, ia mendengar suara giginya sendiri yang retak. Pada saat ini, sosok Shen Wuyi telah kembali ke tengah penghalang, tetapi untuk waktu yang lama, tidak ada yang menantangnya. Matanya, bagaikan kolam yang tenang di malam tergelap, dan menatap langsung ke kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Anak Dewa Penenun Mimpi, Meng Jianxi, mohon berilah aku pencerahan. Seperti yang diharapkan, Meng Jianxi tidak terkejut maupun bingung. Ia melangkah maju dan berkata dengan jujur, meskipun aku selalu menganggap diriku luar biasa dalam pertarungan pada tingkat yang sama, aku bukanlah tandingan anak Dewa Shen Luo. Karena itu, aku bahkan lebih kecil kemungkinannya untuk menandingi gadis Dewa Malam Abadi. Oleh karena itu, saya hanya bisa mengakui kekalahan tanpa malu-malu. Respons Meng Jianxi sungguh tidak mengejutkan siapapun. Alam mendalam indah yang tak terpecahkan itu, dan es aneh yang menghancurkan persepsi itu. Tidak bertarung adalah pilihan paling rasional, dan bukan pilihan yang akan mengundang ejekan. Ahahaha. Tawa yang memekakkan telinga itu terdengar sekali lagi seperti yang diduga. Apakah ini anak dewa dari kerajaan Dewa Penenun Mimpi? Dia bahkan tidak punya nyali untuk menerima tantangan. Apakah kalian semua siap menyerahkan generasi penerus kerajaan dewa kalian kepada sekelompok sampah yang tidak berguna ini? Meng Kongchan berkata dengan tenang, seorang dewa yang mulia berani mengucapkan kata-kata yang begitu memalukan di depan umum kepada seorang junior, harus kuakui. Kamu benar-benar pantas menyandang gelar yang mulia dewa tanpa nama. Dengan bimbinganmu, kerajaan Dewa Malam Abadi pasti akan makmur dan sejahtera, menjadi sumber kebanggaan bagi seluruh rakyatnya. Shen Wuyanye mencibir, kerajaan dewa yang mimpinya sangat busuk, dan penerus yang bahkan tidak berani bertarung. Kerajaan Dewa Penenun Mimpimu ditakdirkan hanya untuk bersujud di kaki malam abadiku. Apa hakmu mengomentari kerajaan dewaku? Meng Kongchan hanya mendengus dingin dan tidak menjawab. Dia juga tidak menunjukkan kemarahan sedikit pun. Dengan Meng Jianxi yang memilih untuk menyerah secara langsung, satu-satunya kerajaan dewa yang belum memasuki medan pertempuran adalah kerajaan ilahi penghancur surga. Tepat ketika semua orang mengira Hua Caili juga akan memilih untuk menghindari pertempuran, cahaya putih yang indah melesat di udara. Sosok wanita muda itu telah mendarat dengan anggun di dalam penghalang, tepat menghadap Shen Wuyi. Hua Fusen tanpa sadar mengangkat tangannya. Biarkan dia mencoba, kata Hua Qinying tenang. Pedang Caili sudah cukup untuk melawan alam mendalam yang indah. Hua Fusen sedikit mengernyit, lalu, seolah tiba-tiba menyadari sesuatu, matanya menunjukkan keterkejutan yang tak tersamarkan, maksudmu, Caili. Dia menatap tatapan Hua Fusen yang jelas-jelas bergejolak, Hua Qinying mengangguk pelan, ya. Ini kejutan yang telah dia persiapkan untukmu, dan kartu truf yang telah dia latih dengan susah payah untuk mendapatkan hadiah dari Kaisar Yuan. Tiba-tiba ia mendesah pelan, dan menatap keduanya di penghalang dengan sedikit melankolis. Awalnya ia hampir yakin bisa mengalahkan Dian Zheuxi dari alam yang sama. Ia hanya tidak pernah menyangka gadis Dewa Malam Abadi yang begitu mempesona dan aneh akan muncul. Caili memang sudah ditakdirkan untuk tidak mendapatkan keinginannya. Karena dia ditakdirkan untuk tidak mendapatkan keinginannya, kenapa masih? Hua Fusen berhenti di tengah kalimat, dan pemahaman mulai muncul di benaknya. Ia mendesah, setengah terhibur dan setengah tak berdaya, pada akhirnya, itu tetaplah keinginan seorang gadis muda. Saya Hua Caili, putri ilahi penghancur surga. Senang bertemu denganmu. Mohon pencerahannya. Di tengah penghalang, kedua perempuan itu berdiri 100 langkah terpisah. Sebelum satu gerakan pun dilakukan, seluruh penonton menahan napas terpesona. Bahkan angin sepoi-sepoi dan awan tipis pun seakan berhenti sejenak bagi mereka. Shen Wuyi mengenakan jubah hitam legam, kabut dingin seolah menyelimuti ujung jubahnya saat jatuh. Pertarungannya dengan Dian Zheuxi membuat rambutnya sedikit acak-acakan. Beberapa helai rambutnya tergerai di samping pipinya, yang semakin menonjolkan wajah putih pucatnya yang menawan. Matanya bagai kolam beku, seindah mimpi seorang abadi, namun tanpa pesona lembut, hanya menyimpan ketidakpedulian yang menjauh. Aura es kaca berkilau yang bersirkulasi perlahan di sekelilingnya menganugerahkan padanya lingkaran cahaya suci yang menyendiri, membuatnya tampak seperti Dewi Es dan salju yang turun dari 9 surga, cantik dalam kesombongannya yang tajam dan menyendiri. Sedangkan Hua Caili mengenakan jubah awan seputih salju yang menjadi ciri khas Dewi Penghancur Surga. Di roknya, tersulam 7 pancaran pedang yang berbeda, terjalin dengan pola bintang dewa yang rumit dan megah, Dube, Merak, Peda, Megres, Aliot, Mizar, dan Alkait. 7 bintang biduk bersinar bersama, melambangkan tak hanya pemujaan 7 pemuja pedang penghancur surga, tetapi juga perlindungan abadi mereka. Saat ia bergerak, roknya bergoyang, seketika menyerupai sungai bintang yang mengalir deras, berkilauan dengan cahaya yang cemerlang. Kecantikannya bagai harta karun surgawi, dan telah lama terkenal di seluruh abis dan dikenal semua orang. Kulitnya seputih dan sehalus batu giok murni, pipinya merona kemerahan alami, seolah tak tersentuh debu jurang lautan berkabut atau kesombongan dunia fana.
Alisnya ramping dan melengkung bagai bulan sabit yang terbit, dan mata indahnya masih memantulkan bintang-bintang abis yang paling terang, membawa serta kemurnian rapuh yang khas seorang gadis muda. Dua wanita cantik tak tertandingi, masing-masing dengan temperamen yang sangat berbeda, muncul dalam bingkai yang sama. Sebuah pemandangan luar biasa yang belum pernah disaksikan oleh siapapun di 6 kerajaan dewa. Di luar penghalang, beberapa orang menatap kosong, yang lain linglung, dan beberapa berjuang untuk tetap tenang. Tetapi suara napas mereka hampir tidak terdengar pelan. Setiap pasang mata seakan lupa cara memantulkan cahaya, seolah dunia di puncak awan Eden tiba-tiba kehilangan semua warnanya.